Bab 2. Berharap. Tidak pernah Inanti setakut ini. Bagaimana jika Alan memarahinya, membuatnya menangis kembali dan melemparkan kata-kata menyakitkan. Suara pintu terbuka. Tidak pernah membuat Inanti setakut ini. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan suaminya baru kembali. Mencoba mengatur nafas, Inanti keluar kamar untuk menyambutnya. Dia masih di depan pintu, melepas sepatunya yang berkilau. Inanti mendekat, seperti malam-malam sebelumnya, mencoba menggapai tangannya untuk Inanti cium. Sayangnya, Alan kembali menghindar. Kakak sudah makan. Mau Inanti buatkan makan malam? Tidak usah. Mau Inanti siapkan air hangat? Tidak. Inanti bantu bawa tasnya ya. Kakak istirahat saja. Mau minum air dingin? Tidak. Tangannya mengangkat ke atas, tidak ingin Inanti sentuh. Saat itu Inanti mendapatkan tatapan tajam dari Alam. Bisakah kau urusi urusanmu sendiri? Jangan ganggu saya. Pergi sana. Tentang siang tadi, Kak. Sebenarnya Inanti terserah. Alan memotong ucapannya. Inanti kembali mendunduk, enggan menatapnya yang berdiri di depannya. Saya nggak peduli kamu mau ngapain, tapi jangan buat saya malu. Kalau mau kerja yang jauh sekalian. Jangan di sekitaran kampus. Lihat kamu di sini tiap hari aja udah bikin saya muak, apalagi nambah di kampus. Maaf Kak, tapi nanti butuh uang untuk makan sehari-hari. Ucapnya sambil menggigit bibir bawahnya menahan tangis. Kamu kemana kan mas kawin yang saya kasih? 150 gram, itu mampu menghidupi kamu kan? Belum lagi uang yang papa saya berikan. Kamu kemana kan uang itu? Nanti pakai buat biaya rumah sakit ibu saya. Alan terkekeh, membuat hatinya terasa tercubit. Dia menertawakan hidup Inanti, nasib yang rusak oleh Alan. Dengar ya, keluarga saya itu udah dibikin malu sama kamu, sama bapak kamu yang nyuri mobil bapak saya. Sekarang apa? Kamu mau minta uang buat biaya rumah sakit ibumu? Enggak, ucapnya dengan cepat. Mata Inanti yang berkaca-kaca hanyalah angin belaka bagi Alan. Inan gak minta itu. Inan cuma mau kakak memperlakukan kamu dengan baik. Nama kamu aja sudah mencoreng keluarga Praja Diwangsa. Sekarang mau diperlakukan dengan baik? Gak waras kamu. Ucap Alan melangkah menjauh. Inanti terdiam, menatap lantai dengan telinga terpasang mendengar Alan menaiki tangga. Beginilah Inanti, setiap hari mendapatkan perlakuan buruk, bukan secara fisik, tapi rasa sakitnya melebihi tamparan. Harapannya, Alan menginginkan makan malam. Dengan begitu Inanti juga bisa ikut makan malam. Maaf sayang, malam ini kita makan roti lagi ya, ucapnya pada perut yang masih datar. Alan mana peduli dengan bayi dalam kandungannya. Menganggap Inanti sebagai istrinya saja membuatnya mual. Inanti kembali ke dalam kamar. Tempat itu sama sempitnya seperti kamarnya yang dulu. 2 bulan lalu Inanti merasa hidupnya berada di puncak. Mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar dan kuliah di universitas tinggi. Sayangnya, pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih di hotel membuatnya hancur. Malam yang mengerikan. Saat itu, Alan menjadi tamu hotel. Mengingatnya saja membuat Inanti merinding ketakutan. Apalagi Inanti ingat bagian Alan melemparinya uang, menyuruhnya tutup mulut. Sayangnya, 2 minggu kemudian Inanti hamil dan ibunya mengetahui.
Dia marah dan mendatangi rumah keluarga Pradajiwangsa. Saat itulah Alan mengakui kesalahannya, dan Bapak Inanti memanfaatkan keadaan itu untuk mencuri. Di hari pernikahan Inanti yang dilakukan secara diam-diam, bapaknya mencuri mobil milik papanya Alan, yang mana menggiringnya ke penjara. Ya Allah, mengapa hidupku begini? Setiap potong roti yang masuk ke dalam mulutnya bersamaan dengan air mata yang menetes. Menyekannya berulang kali. Inanti keluar kamar untuk mengisi botol besar dengan air minum. Ketika keluar, Inanti sadar Alan sedang menonton televisi di ruang tengah. Inanti melewatinya dengan pelan, mengingat dia terlihat sibuk dengan laptopnya. Sambil mengisi botol aqua bekas, Inanti menatap suaminya diam-diam. Rahangnya tegas, alisnya tebal, mata hitamnya menatap tajam kertas-kertas di meja. Juga bibirnya agak tebal. Inanti tidak bisa membencinya, karena kenyataannya Inanti jatuh cinta pada Alan saat hari pertama ospek, dengan dia yang menjadi tamu kehormatan Fakultas Ekonomi Manajemen. Hatinya kembali diisi dengan dipenuhi harapan, berbisik pada dirinya sendiri. Jangan khawatir Inanti. Sekeras-kerasnya batu akan kalah oleh tetesan air. Suamimu akan menyadari betapa beruntungnya dia memilikimu. Teruslah berharap dan berdoa, dan yakinlah Allah ada bersamamu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Nona Inanti Faridia? Iya, saya sendiri. Saya Dokter Imam. Astaga, dokter, maaf. Kemarin Inan tidak datang soalnya Inan masih bekerja. Iya, tidak apa-apa, Nan. Tapi kamu tahu kan apa yang akan saya bicarakan? Inanti menelan ludahnya dengan kasar, mengangguk sendirian. Operasi ibu? Iya, saya mencoba membantu. Tapi kamu tahu, ini rumah sakit swasta. Dan iya dok, Inanti mengerti. Pagi ini, insya Allah, Inan kesana, membayar semuanya. Oke, baiklah. Assalamualaikum, Nan. Waalaikumsalam. Rasanya sakit mengingat ibunya sedang berjuang dengan sakitnya. Inanti menyingkirkan selimutnya, duduk di atas kasur busa yang terkapar di lantai. Menyedihkan memang. Di rumah sebesar ini, Inanti tidur di atas kasur busa lapuk dengan bantal dan selimut bekas pembantu Alan. Jakarta memang keras, tapi lebih keras lagi hati suaminya. Setelah salat subuh, Inanti terbiasa tidur lagi sampai jam 6. Untuk pergi ke rumah sakit, Inanti menggunakan pakaian terbaik. Saat keluar untuk ke kamar mandi, Alan sudah rapi dengan kopi di depannya. Kakak sudah rapi. Mau Inan buatkan sarapan? Kakak sudah rapi. Mau Inan buatkan sarapan? Keheningan melanda. Alan sibuk dengan koran. Kak, tidak perlu. Dan harapannya pun pupus. Tapi Inanti harus mengatakannya. Maka dari itu Inanti duduk di kursi depannya, membuat Alan menatapnya beberapa detik. Inanti mau ngomong, Kak. Alan tidak menjawab. Inanti butuh uang untuk operasi ibu, Kak. Alan menurunkan korannya. Uang Inanti tidak cukup, masih kurang, Kak. Inanti kembali menjelaskan. Inanti tahu jumlahnya tidak sedikit, tapi Inan akan membayarnya nanti. Inanti butuh sekali, Kak. Tanpa berkata apapun, Alan meninggalkan Inanti.
Dia naik ke lantai atas, sebuah area yang belum pernah Inanti pijak, dan air mata Inanti kembali menetes, sampai Alan kembali dan menyimpan kartu debit di atas meja. Pakai itu. Makasih kak. Jangan besar kepala, itu hanya untuk operasi ibumu. Setelahnya kembalikan. Iya kak, Inanti mengerti. Alan hendak pergi, tapi Inanti menahannya dengan perkataan. Oh iya kak, kalau kakak tidak sibuk, kakak mau temani Inanti melihat ibu. Ibu pasti senang melihat kak. Saya sibuk. Baik kak, Inanti mengerti. Dan Inanti tahu, seharusnya dia tidak menanyakan hal itu. Saya akan pergi ke Bandung. Jangan buat masalah di rumah saya. Inanti menjawab dengan suara tercekat. Baik kak. Inanti tahu Alan pergi ke Bandung untuk apa. Dia pergi untuk menemui pujaan hatinya yang bernama Vanessa. Dulu dia kuliah di tempat yang sama dengan Alan. Tapi saat berita tentangnya menyebar, Vanessa keluar. Mereka berteman, tapi Alan punya perasaan lebih padanya. Bahkan sampai saat ini, Alan masih mengejarnya. Padahal seharusnya dia sadar, Inanti ini istrinya yang sedang mengandung keturunannya.